Ada beberapa kasus seorang laki-laki menceraikan istrinya karena dianggap istrinya sudah tidak sunnah. Istrinya nggak dihijab dengan sunnah. Istrinya kemudian memperlihatkan lengannya. Kemudian katanya, kamu sudah tidak syar'i lagi, aku ceraikan kamu. Betapa sedih mendengarnya. Jangan salahkan ia, kaum wanita. Kita yang tidak mendidiknya, kita yang salah. Kita yang nggak ngedidik seorang wanita untuk paham betapa pentingnya menjaga aurat, betapa pentingnya dia kemudian menjaga kehormatan suami. Maka laki-laki jangan mudah memutuskan untuk kemudian menceraikan wanita kita, istri kita, karena urusan dia tidak nyunah lagi. Enggak, bersamai istri itu untuk kemudian dia melalui proses hijrahnya. Kita latih. Tapi kan, apakah kita akan berdosa? Wallahi, ketika upaya kita seterusnya untuk kemudian mengajak istri kita lebih taat kepada Allah, Allah menyaksikan itu. Betapa besar pengorbananmu, dakwahmu untuk mengajak istrimu dekat kepada cukup. Rasa yang tak semua orang dapat memilikinya. Itulah mengapa kita mengenal kalimat syukur. Karena syukur hadir setelah kata cukup. Perlu mungkin kita mengetahui bagaimana sosok Abu Kilabah, seorang sahabat Rasulullah SAW, yang diuji oleh Allah dengan kekurangan fisik dan hartanya. Tapi apa yang dilakukan olehnya? Beliau senantiasa berucap, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat kepadaku. Ya, Abu Kilabah mengajarkan bahwa standarisasi syukur bukan tentang harta dan raga yang sempurna, tapi bagaimana kita menghadirkan rasa cukup dalam hidup. Menurutmu, cinta itu yang seperti apa? Yang aku rasakan ke kamu nyaman dan tanpa alasan. Salah. Rumi bilang, sebagus apapun kita menjelaskan tentang cinta, ketika kita merasakan cinta, kita akan malu dengan penjelasan kita. Gak ada penjelasan pasti tentang cinta, Dok. Semua punya frekuensi masing-masing. Buatku, cinta itu harus fisabilillah, harus di jalan Allah, harus mendekatkan aku kepada takwa. Dan aku gak begitu. Cinta yang fisabilillah itu bisa dibangun sama-sama dari nol. Dimulai dengan ikatan suci di mata Allah. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin saja ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Yang pasti ini adalah Ramadan akhir zaman. Allah beri kita kesempatan untuk menaklukkan hawa nafsu yang selama ini mempunyai potensi untuk menyesatkan kita sesesat-sesatnya. Allah memberikan kita peluang dan kesempatan untuk mengalahkan nafsu kita, untuk menaklukkan dan menundukkan nafsu kita. Tentu saja bukan hanya kita menahan lapar, menahan haus, tetapi kita juga menahan syahwat. Hari ini adalah hal yang pasti. Bulan ini adalah bulan yang meyakinkan bahwa kita sedang ada dan hidup, dan inilah posisi kita untuk beramal. Maka jangan buang-buang kesempatan. Saudara-saudaraku sekalian, dan camkan sekali lagi, mungkin ini adalah Ramadanku yang terakhir. Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan di mana Allah memberikan kepada kita peluang, kesempatan, kehidupan, dan semoga kita tidak menyia-nyiakannya. Allah, Allah, aghithna ya Rasulullah, ya azimul jah, alaika salawatullah. Abdun bil bab yartaji al-asmal a'tab, juda bil jawab marhaban qad qabal. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kakinya? Karena perempuan bukan untuk dipijak-pijak. Kenapa bukan dari tulang kepalanya? Karena perempuan bukan mau disanjung-sanjung. Kenapa bukan dari tulang ujung tangannya? Karena perempuan bukan mau ditunjuk. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Perempuan itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa dia harus lurus, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Perempuan ibarat bunga. Bagaimana tabiat bunga? Gontom, mekar, harum, kuning, layu, mati. Bunga yang tak mati mana? Nih, bunga plastik. Inilah bunga yang tak layu-layu. Maka sekarang banyak perempuan ingin tak layu, akhirnya mukanya kresek aja semua.
Kalian cantik bukan karena bedak, kalian cantik bukan karena lipstik, kalian cantik kenapa? Karena wajah bekas air wudhu, karena salat duha, karena tahajud malam. Apa